Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Wina Risti Hafifah. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran 1, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan tentang permainan bola besar, yang terdiri dari permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai ya. Permainan bola besar yang akan kita bahas yang pertama kali adalah permainan sepak bola. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, sejarah organisasi, strategi, taktik, dan teknik bermain sepak bola. Sepak bola yaitu olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Setiap tim terdiri dari 11 orang. Tujuan permainan sepak bola yaitu memasukkan bola ke gawang lawan dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, permainan ini dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi di Cina. Di masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kenari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menjadi sangat digemari. Di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Di tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Plymouth, Devon pada tahun 1863, ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Federation International de Football Association adalah badan pengendali internasional sepak bola. FIFA bermarkas di Zurich dan memiliki 211 anggota asosiasi. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904. Sedangkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disingkat PSSI, adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Insinyur Suratin Sosrogondo. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum melakukan pertandingan, digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Strategi mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Taktik adalah siasat atau pola pikir tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang kelemahan lawan dan menghambat kekuatan lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Taktik dalam permainan sepak bola dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Nah, taktik penyerangan dalam sepak bola ini terdiri dari taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan, taktik melakukan gerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak, taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang. Nah, dalam taktik penyerangan sepak bola terdapat formasi 4-3-3 dan juga formasi 4-2-4. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Selain taktik penyerangan, dalam taktik permainan sepak bola juga terdapat taktik pertahanan, yaitu pola pertahanan sepak bola merupakan sebuah strategi yang disusun secara matang
agar daerah sendiri terjaga dan tidak kebobolan gawang. Pola pertahanan dalam permainan sepak bola bertujuan untuk mempertahankan daerah agar tidak mudah diterobos lawan dan menjaga agar gawang tidak kemasukan bola. Taktik pertahanan dalam sepak bola terdiri dari pola pertahanan man-to-man atau 1 lawan 1, pola pertahanan area atau zone marking, dan pola pertahanan kombinasi. Dalam tipe pertahanan permainan sepak bola, terdapat formasi 4-3-3 dan formasi 4-4-2. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan gambar berikut. Teknik permainan sepak bola terdiri dari menggiring bola, menghentikan bola, mengoper bola, menembak bola, menyundul bola, dan juga merebut bola. Permainan bola besar yang akan kita bahas yang kedua adalah permainan bola voli. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, sejarah, organisasi, strategi, taktik, dan teknik bermain bola voli. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menyentuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Permainannya sendiri dibagi menjadi 2-3 babak. Tim yang mendapat skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Pemenang pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak. Permainan bola voli diciptakan pertama kali oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Sebelumnya, permainan ini dinamakan Mintonets. Seiring perkembangan zaman, olahraga ini mengalami perubahan nama menjadi volleyball atau bola voli seperti yang dikenal pada hari ini. Awal cerita, Morgan bertemu dengan James Naismith, pencipta olahraga basket. Pertemuan itu memberi inspirasi bagi Morgan sehingga ia menciptakan olahraga bola voli. Dari sejarahnya, penemuan-penemuan bola voli terhitung hanya selisih 4 tahun setelah permainan bola basket tercipta. Mengenai perubahan nama permainan bola voli, pada awalnya Mintonets diciptakan khusus anggota YMCA untuk usia dewasa. Pada tahun 1896, barulah terjadi perubahan nama menjadi volleyball atau bola voli, tepatnya pada pertandingan pertama acara internasional YMCA Training School. Federation International de Volleyball atau FIVB adalah induk organisasi internasional olahraga bola voli. Organisasi ini berkantor pusat di Lausanne, Swiss. Sedangkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI adalah induk organisasi olahraga bola voli di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 22 Januari 1955 di Jakarta. Seperti halnya olahraga sepak bola, dalam permainan bola voli ini juga harus dikuasai strategi dan taktik. Yang pertama, taktik penyerangan. Dalam permainan bola voli, berhasil atau tidaknya suatu penyerangan sebagian besar bergantung dari pemberian bola pada pemain penyerang yang bersangkutan. Seorang penyerang dapat dikatakan mahir dalam melakukan serangan apabila dalam melakukan penyerangan cukup luas dan tidak kukuh dengan satu tipe penyerangan saja, pandai meloncat, dapat memukul bola dengan keras, dapat menjangkau bola jauh-jauh, serta mempunyai daya observasi yang tinggi terhadap kemampuan lawan. Adapun jenis-jenis pemain sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama smasher yang bertugas sebagai penyerang utama, yang kedua settaper yang bertugas sebagai pengumpan ke smasher, dan yang ketiga universal yang bertugas serbaguna. Nah,
dari jenis dan fungsi pemain di atas, dapat dijelaskan macam-macam sistem penyerangan sebagai berikut. Yang pertama, sistem 4 smasher 2 setapers. Yang kedua, sistem 4 smasher 1 setaper dan 1 universal. Yang ketiga, sistem penyerangan 5 smasher 1 setaper. Dan yang keempat, sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Untuk formasi lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar yang sudah tersedia. Taktik permainan bola voli yang kedua adalah taktik pertahanan. Taktik pertahanan adalah pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Taktik bertahan harus memiliki prinsip bahwa dengan bertahan regunya akan dapat menyerang kembali regu lawan. Pertahanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertahanan di atas net, pertahanan daerah tengah, dan pertahanan daerah lapangan belakang. Nah, sistem-sistem pertahanan dalam permainan bola voli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem pertahanan voli 0-3-2 dan 1-3-2. Yang kedua, sistem pertahanan voli 2-1-3, 2-2-2, dan 2-0-4. Dan yang ketiga, sistem pertahanan voli 3-1-2, 3-2-1, dan 3-0-3. Untuk formasinya agar kita lebih mengerti, silahkan perhatikan gambar yang sudah tersedia. Dalam permainan bola voli, ada 6 teknik yang harus dikuasai. Yang pertama, servis. Yang kedua, passing bawah. Yang ketiga, passing atas. Yang keempat, smash. Yang kelima, blocking. Dan yang keenam, set up. Permainan bola besar yang akan kita bahas yang ketiga adalah permainan bola basket. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, sejarah, organisasi, taktik, strategi, dan teknik dalam permainan bola basket. Permainan bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Tujuan permainan bola basket adalah untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Tim yang mengumpulkan poin terbanyak akan keluar sebagai pemenangnya. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield, Massachusetts, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di gelanggang-gelanggang tertutup, dia lalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olahraga, dan meminta para siswa untuk mulai memainkan permainan ciptaannya itu. Berbeda dengan keranjang bola basket modern, keranjang yang digunakan saat itu tidak berlubang, sehingga bola yang masuk harus dikeluarkan secara manual. Tentu saja cara ini tidak efisien, sehingga bagian bawah keranjang dilubangi agar bola bisa keluar. Federation International de Basketball atau FIBA adalah badan pengatur internasional basket. FIBA bermarkas di Jenewa, Swiss.
FIBA didirikan pada 18 Juni 1932 dengan nama Federation International de Basketball Amateur. Negara pendirinya adalah Argentina, Cekoslowakia, Yunani, Italia, Latvia, Portugal, Rumania, dan Swiss. Sedangkan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi merupakan organisasi pengatur olahraga bola basket di Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Oktober 1951. Seperti halnya permainan sepak bola dan permainan bola voli, dalam permainan bola basket juga ada strategi dan taktik yang harus dikuasai. Yang pertama, pola penyerangan. Pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos pertahanan lawan, sehingga dapat membuahkan hasil atau poin. Pola-pola penyerangan bola basket terdiri dari: yang pertama, gerakan tanpa bola atau gerakan off the ball. Yang kedua, penyerangan kilat atau fast break. Yang ketiga, penyerangan kilat berpola. Dan yang keempat, penyerangan berpola atau pattern. Yang kedua, pola pertahanan. Pola pertahanan dalam permainan bola basket adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Pola pertahanan bola basket terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, pertahanan 1 lawan 1 man to man dengan tetap. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 dengan 1 dan ganti jaga. Yang ketiga, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Teknik permainan bola basket ada 8 teknik yang harus dikuasai. Yang pertama, passing dan catching. Yang kedua, dribbling atau menggiring bola. Yang ketiga, shooting atau menembak bola. Yang keempat, pivot atau berputar. Yang kelima, rebound. Yang keenam, slam dunk. Yang ketujuh, screen. Dan yang kedelapan, lay up. Nah, itu tadi pembahasan tentang permainan bola besar. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.